يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Yang sama-sama kita muliakan hadirin dan hadirat, wabil khusus Ustadz Abdul Qahar, mudah-mudahan disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, disejahterakan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Ustadz Rahmatullah sebagai DKM Masjid Al-Muhajirin beserta jajarannya, pengurus-pengurus Masjid Al-Muhajirin, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mentakmirkan masjid, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan juga ya Ustadz Ubaidillah, para ibu-ibu, bapak-bapak, RT, RW, ada RT. Alhamdulillah. RT. Tahu RT mana tahu? Tahu RT mana? Pokoknya RT aja ya. Juga RT. Iya, RW, ada RW. Iya, dan juga Ketua Remaja Ikdaima ya Adinda Rizki. Kita doain supaya anak-anak muda Masjid Al-Muhajirin khususnya dan sekitarnya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, diberikan keikhlasan dalam hal-hal mentakmirkan Masjid Al-Muhajirin khususnya, dan juga untuk membantu kita dalam urusan-urusan agama ataupun urusan-urusan sosial. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bangku enak amat, ini bangku ya. Ini nitir begini. Iya. Oh bisa ditinggiin. Ya segini sedang dah. Ibu-ibu juga mudah-mudahan dikasih sehat badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya dikasih berkah, suaminya menjadi suami yang soleh. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini udah pada niat itikaf ya. Jadi kita masuk ke masjid, jangan lupa niat itikaf, berdiam diri di masjid. Sebelum kita nanti itikaf yang lebih dianjurkan itu di bulan Ramadan. Jadi kita ketika masuk masjid udah kita baca bareng-bareng ya, baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Nah, itu niat itikaf di masjid, dapat pahala itikaf.
Itu termasuk kita mengamalkan sunnah Rasul. Kalau kita kagak itikaf, kagak kita niat itikaf, duduk di masjid kagak ada pahalanya. Nah ini dengan catatan buat perempuan-perempuan juga yang suci, bukan yang haid. Kalau ada yang haid, di belakang no duduknya. Ada yang haid kagak? Ibunda Haja Latifah mah udah kagak kali ya. Nah ini kalau ada yang haid, kalau ada orang bilang perempuan yang haid boleh berdiam diri di masjid, boleh duduk di masjid sepanjang tidak ngotorin masjid. Ada yang bilang begitu, misalnya perempuan yang men boleh duduk di masjid kalau tidak ngotorin masjid karena dia pakai pembalut, pakai pempes, pakai pembalut. Apa hukum perempuan yang men, yang haid duduk di masjid? Mau pakai pembalut, mau kagak, tetap haram, tetap dosa. Makanya suka ada orang yang nikah di masjid, pengantin perempuan yang men, keluar nikahnya. Ada yang ngiringin ibu-ibu ataupun teman-temannya, men, jangan ngiringin ketika akad nikah di masjid. Kenapa? Karena dalam posisi men. Lah, kan saya pakai pembalut katanya. Kan kagak ngotorin masjid. Makanya kita ngaji. Jadi itu ada bahasa di dalam kitab fikih yang nanti kita bahas. Wa yahrumu 'alal haidi wan nufasai, 'alal haidi wan nufasai, haram buat perempuan-perempuan yang haid dan perempuan nifas al-muktsu fil masjidi, diem di masjid. Apalagi wal ubur fihi, lewat masjid. Illam ya'man, atau dilarang lewat masjid. Illam yatalawwas, kalau kagak ngotorin boleh. Lewat kagak ngotorin boleh, lewat ngotorin kagak boleh. Diem di masjid mau ngotorin mau kagak boleh. Jadi yang takut kalau misalnya perempuan haid itu boleh di dalam masjid itu bukannya diem, lewat masjid, kagak ada jalanan lain. Misalnya dia dari belah lor pengen ngidul, lewat pintu lagi men, boleh nggak lewat? Boleh, asal jangan ngotorin. Tapi kalau saya duduk ngikut muludan, ngikut pengajian, boleh nggak? Kagak boleh. Lah kan saya pakai pembalut, kagak boleh juga. Jadi ada bahasa al-muktsu. Muktsu itu diam di masjid. Ada lagi ubur, al-ubur, lewat masjid. Jadi yang lewat masjid boleh kalau kagak takut ngotorin masjid. Diam di masjid kagak boleh, mau ngotorin mau kagak tetap kagak boleh. Kagak bolehnya itu artinya haram. Selain dia haramkan yang lain, apa qiraatul Quran, apa itu masul mushaf, baca Quran, megang Quran, perempuan haid kagak boleh. Tapi kalau sebatas zikir boleh. Nah ini ngingetin doang buat perempuan, buat anak-anak kita yang perempuan, buat istri-istri kita. Karena banyak perempuan-perempuan ataupun ibu-ibu yang ngajinya sampai getem banget. Tahu nggak getem? Ngajinya rajin. Nggak taunya ngajinya Yasin doang. Ngaji Yasin sama ustazah malam Yasin. Ditanya tentang hukum, sia sebatas dia tahu doang. Itu tadi contohnya, nggak apa-apa. Diem di masjid kita biar head juga. Yang penting kagak ngotorin. Kagak bisa. Mau ngotorin mau kagak tetap haram. Yang jadi kagak boleh ngotorin itu kalau lewat doang. Itu maksudnya. Itu jadi banyak. Kita dapeti perempuan-perempuan berpendapat sedemikian. Itu tetap hukumnya dilarang. Dilarang. Ini sebagai pembukaan buat perempuan-perempuan besok-besok. Kalau emang dia pengen duduk di masjid boleh sepanjang dia tidak haid ataupun tidak nifas. Ini hukum buat perempuan. Nah udah
Kita buka, ini pada mana? Bawa fotokopiannya bawa nggak? Nih ibu-ibu, pada kagak bawa. Lah kemarin fotokopiannya dibuat apaan? Bungkus kacang. Ah, bungkus nasi uduk kata Ustaz. Katanya subhanallah di asro katanya. Oh subhanallah di asro. Iya, ada kaitannya dengan subhanallah di asro, dengan Isra Mi'raj. Ada kaitannya dengan Isra Mi'raj. Ya udah, kita omongin Isra Mi'raj aja dah. Di sini mah kagak ada Isra Mi'raj, tapi tentang hukum sholat ada. Hukum sholatnya ada. Isra Mi'rajnya kagak ada di sini. Nah, kita lihat. Udah. Emang di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, atau dalam bahasa kita maha suci Allah yang ngajak jalan malam Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jadi begini, artinya asro ngajak jalan-jalan malam hari. Asro artinya ngajak jalan-jalan malam hari. Jadi ada bahasa ngajak. Allah memperjalankan atau ngajak jalan Nabi kita jalan malam. Kalau mengajak jalan berarti Nabi kita ada yang ngajak. Ada yang ngajak. Siapa yang ngajak? Malaikat Jibril atas perintah Allah. Itu namanya fi'il madi yang tadinya lazim jadi muta'addi. Saro jalan malam. Saro jalan malam. Saro yasri siroyatan. Kalau asro yusri isro'an. Kalau saro, saya sendiri jalan malam-malam, saro namanya. Tapi kalau asro, saya diajak jalan atau saya ngajak jalan. Ibu-ibu yang punya suami diajak jalan sama istrinya, ngajak jalannya malam-malam. Berarti suaminya ngajak apa? Isra. Bang, ajakin Isra lah. Begitu ngomongnya sama laki. Bang, ajakin saya Isra. Lu belagu amat, Isra apaan Isra? Jalan malam-malam. Itu Isra. Jadi ada yang ngajak. Kalau Saro jalannya sendiri. Kalau Asro ada yang ngajak. Itu menjadi muta'addi. Jadi ada yang mengajak. Asro yusri isro'an. Makanya namanya Isra dan Mi'raj. Wih, pada ngerti kagak saya ngomong? Ngerti nggak? Jadi asro artinya apa? Ngajak jalan malam. Itu asro bapak-bapak. Asro itu ngajak jalan malam. Kalau jalan sendirian, saro malam-malam. Itu masya Allah, itu belajar bahasa Arab namanya. Kita jangan main. Itu dalam penafsiran Isra itu ya begitu. Nah, Nabi kita diajak jalan malam-malam oleh Nabi kita, oleh malaikat Jibril. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adanya di Mekah, Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Tsumma urija. Kemudian urija, diajak naik. Kemudian Nabi kita diajak naik oleh malaikat Jibril sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Nah sekarang saya mau nanya, yang kita lihat di atas siang kelihatan, yang kelihatan itu langit langit pertama apa awan apa? Ini kita ngeliat tuh siang, kita lihat di atas, itu awan apa langit? Awan. Bisa jadi awan bener. Atau seandainya tembus pandangan kita ke yang atas lagi, itu baru bukan langit pertama sebetulnya. Yang kelihatan sama kita ataupun yang di atas kita itu selain awan namanya sama'ud dunya. Sama'ud dunya. Yang kita lihat itu namanya sama'ud dunya. Sama'ud dunya itu artinya langit terdekat. Ad-dunya itu artinya terdekat. Langit yang terdekat.
Adapun langit pertama itu bukan yang kelihatan sama kita. Di atas sama dunia. Ini ketek saya bolong kagak? Takut saya. Soalnya nggak mereksa lagi. Itu di atas sama dunia namanya tingkatan langit pertama. Kemudian langit kedua. Jadi ada lapisan. Jadi Ustadz ya, nih, mudah-mudahan kita pada hidup. Bodoh amat dah, ngerti apa kagak. Nih, khalaqas samawati wal ardo. Kalau kita pengen ngerti lagi ya, kalau kita belajar samawati itu jamak. Samawati itu jamak. Al ardo itu tunggal. Samawat itu jamak. Kenapa Allah menyebutkan samawat dengan bentuk jamak, sementara al ardo bentuknya tunggal? Aturan kan yang namanya ada wawunya, jamak, tunggal. Langit ada berapa lapis? Langit ada berapa lapis? 7. Bumi 7 juga. Bumi 7, langit 7. Tapi kenapa langit yang 7 itu disebut samawat dengan bentuk jamak, sementara al-ardo dibentuk tunggal? Padahal bumi juga 7 lapis. Mudah-mudahan pada ngerti ya. Woi, ngerti nggak? Ya bapak-bapak ngerti ya? Rada-rada tinggi ini mah dikit ini mah tingginya dikit. Ya biar supaya kita ngopenin terus Quran soalnya. Jadi samawat itu kenapa bentuknya jamak? Al-ardo kenapa tunggal? Karena samawat 7 lapis langit, bumi 7 lapis langit. Lapisan langit itu beda dengan lapisan tanah. Lapisan langit itu beda dengan lapisan bumi. Kalau lapisan langit itu satu lapis pertama ada ruangan hampa kosong. Jadi ada kosong. Kayak begini nih. Ini begini modelnya. Ini langit pertama. Ini terus hampa. Artinya hampa ada ruangan. Ketemu lapisan kedua, ada ruangan lagi. Ketemu lapisan ketiga, ada ruangan lagi. Terus. Nah, makanya Allah menyebutkan kata-kata samawat dengan jamak. Tapi kenapa al-ardo dengan kata-kata tunggal? Karena bumi, biar kata 7 lapis langit, kagak ada ruang. 7 lapis bumi, dempet semua. Kayak kue pepe, kagak ada ruang. Tapi kalau langit itu kayak hotel. Tingkat ruang. Jadi boleh jadi jamak, tapi bumi satu kayak kue pepe lapisannya. Nah, kita nguburin bapak kita nguburin saudara kita, itu belum lapis bumi pertama acan-acan. Itu baru dasar lapis bumi pertama. Nah, jadi lapisan bumi itu nempel sampai 7 lapis bumi. Kalau langit satu lapis ada ruang, satu lapis ada ruang, satu lapis ada ruang. Makanya Allah sebutkan dengan samawati wal ardo. Sama artinya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Begitu maksudnya. Nah, Nabi kita ketika Isra dan Mi'raj itu artinya naik. Uruj, Mi'raj itu naik. Langit pertama ada ruang. Emang bener ada ruang, terus ada ruang. Langit pertama bertemu dengan Nabi apa? Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihis salam. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi apa? Isa dan Yahya. Nabi Isa dan Yahya diajak lagi naik ke malaikat Jibril. Langit ketiga bertemu dengan Nabi apa? Nabi Yusuf. Bener kan Nabi Yusuf? Pokoknya kalau salah salahin aja. Lapis ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi kata Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Langit pertama ketemu Nabi apa? Langit kedua Isa dan Yahya. Langit ketiga Nabi apa? Yusuf alaihissalam. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima
Nabi Harun, langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi dialog antara Nabi kita dengan Nabi Musa itu bukan di langit ke-7. Dialog Nabi kita tentang sholat itu di langit ke-6 dengan penghuni yang ada di langit ke-6. Nabi apa langit ke-6? Nabi Musa. Berarti dialognya di langit ke-6. Nanti baru langit ke-7. Itu pun Nabi kita setelah turun pulang. Nah, Masya Allah. Jadi itu namanya subhana, maha suci. Ya, kalau kita tanya maha suci lagi, Bu, ya jangan sampai sok banget saya berdiri ya. Cuma jangan sampai sok banget Ustaz Kohar. Ya Romana duduk mulu ya, sok banget ya. Nih, apa tadi? Langit pertama. Nabi kita diajak malaikat Jibril. Naik apa namanya? Naik buruk. Buruk yang dicat, yang ditulis, dilukis oleh orang-orang yang kita tempel di dinding itu, divisualisasi. Bukan begitu modelnya buruk. Jadi mukanya muka manusia bersayap. Bukan begitu. Pokoknya buruk adalah kendaraan Nabi kita. Lebih kecil dari kuda, lebih gede dari keledai. Itu buruk namanya. Perjalanannya melebihi kecepatan cahaya. Cahaya sama suara cepetan mana? Cepetan cahaya, melebihi kecepatan cahaya. Diajak nunggang buruk sama malaikat Jibril. Langit pertama ketemu, ngetok-ngetok pintu. Pakai ngetok pintu lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man fil kharij? Siapa di luar? Ana Jibril. Aku malaikat Jibril. Bersama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Nabi Muhammad. Oh, Muhammad. Langsung dibuka pintu langit pertama. Bertemulah malaikat Jibril dengan Nabi Adam beserta malaikat Jibril dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sampai langit ke-7 bertemu dengan Nabi. Siapa tadi langit ke-7? Ibrahim alaihissalam. Nah, makanya ada riwayat mengatakan, kenapa nih? Ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa kita sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini ada kaitannya dengan Isra Mi'raj. Kalau kita punya logika, kalau kita berpikir, pertanyaan kita begini. Kenapa Nabi kita sholawatnya hanya sholawat Ibrahimiyah saja? Kenapa hanya sholawat Nabi kita sholawat kepada Nabi Ibrahim aja, enggak kepada Nabi Adam, enggak kepada Nabi Yahya, enggak kepada Nabi Isa, enggak kepada Nabi Musa? Allahumma sholli ala Musa kama shollaita ala Musa kama shollaita ala Adam kama shollaita ala Yusuf kama shollaita ala Idris. Kenapa kagak ada kama shollaita ala misalnya Yunus kama shollaita ala Salih? Kenapa salawat kita tidak ada kepada nabi-nabi yang 25 itu, tapi justru salawat kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Pernah nggak pikiran kita berjalan seperti itu? Kenapa ada salawatnya Ibrahimiyah doang? Hanya kepada Nabi Ibrahim aja. Ada jawaban. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa jawab? Kenapa salawat kita Nabi Muhammad ama Ibrahim saja? Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Enggak kama sholaita ala Yusuf. Enggak kama sholaita ala Adam. Kenapa? Nah, makanya itulah ketika Nabi kita Mi'raj di langit ke-7 bertemu dengan Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Jadi ada riwayat mengatakan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengucapkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain kagak. Jadi pada langit ke-7 Nabi Ibrahim bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa sholawatnya? Yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya sholawat kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Jadi ketika langit ketujuh, Nabi Ibrahim mengucapkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara di langit pertama, langit kedua, mereka tidak mengucapkan sholawat. Nah itu pertama. Wih, ngerti kagak? Ngerti nggak? Neng, ngerti nggak Neng? Bapak-bapak ngerti ya? Kedua jawabannya. Kenapa sholawat kita hanya kepada Nabi kita Ibrahim? Ketika kita tahiyat akhir, Allahumma sholli ala, tahiyat akhir ya, tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Kenapa? Karena di antara ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang kita pakai, itu semuanya rata-rata bermuara atau kebanyakan bermuara dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bermula dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah itu khitan? Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk ikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, boleh jadi sholawat kita kepada Nabi kita Muhammad dan Nabi Ibrahim karena Nabi kita ajarannya kebanyakan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulai dari khitan, haji, umroh, semuanya dari Ibrahim. Melontar jumroh, wukuf di Arafah, semuanya dari Nabi Ibrahim. Kemudian sa'i, tawaf, semuanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga perbuatan-perbuatan kita ketika kita korban, Nabi Ibrahim. Akekah dari Nabi Ibrahim. Kan juga semua rata-rata ajaran Nabi kita yang kita pakai itu bermula dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita sholawat ala Ibrahim atau ala Sayyidina Ibrahim? Ya itulah jawabannya kayak tadi. Jelas Pak? Jelas ya? Besok ditanya ingat lagi enggak? Ya pada mangap lagi aja. Kenapa sholawat kita kepada Nabi Ibrahim aja, bukan kepada Nabi yang lain? Itu tadi jawabannya. Karena ketika bertemu dengan Nabi kita Ibrahim di langit ketujuh, hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Satu. Yang kedua, Nabi kita naik setelah langit ketujuh Sidratil Muntaha, ke Sidratil Muntaha. Udah di Sidratil Muntaha disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dianterin malaikat Jibril. Dianterin malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril kagak berani masuk. Kagak berani masuk. Apa kata malaikat Jibril? Bukan makom saya kagak bisa masuk. Tapi kata Nabi kita, lu tega nganterin gua dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Gua udah dianterin sama ente, wahai malaikat Jibril. Emang apa lempengan masuk Sidratul Muntaha? Gua disuruh masuk sendirian. Kenapa saya disuruh masuk sendirian? Kata malaikat Jibril, saya kagak sanggup. Bukan makom saya untuk masuk ke Sidratul Muntaha, karena nanti engkau akan berhadapan dengan Allah. Tapi Nabi kita memaksa. Udah masuk aja, masuk. Saya kagak enak, masuk dah. Nah ketika masuk itulah, makanya ada riwayat jisim malaikat Jibril yang tadinya besar jadi mengecil, jadi kecil, jadi ciut malaikat Jibril masuk Sidratul Muntaha. Itu yang dikhawatirkan oleh malaikat Jibril masuk ke Sidratul Muntaha, karena bukan makomnya, bukan tempat dia buat masuk. Kayak kita nih ya, kita masuk ke kantor wali kota, kita masuk lah, bukan apa namanya, bukan kapasitas saya masuk ke gedung atau ke kantor wali kota, ente aja. Jadi merasa malu malaikat Jibril bertemu dengan Allah. Nah udah, berhadapanlah Nabi kita Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita jangan meyakini Nabi kita di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah dengan ayanan, dengan mata kepala sendiri. Bukan. Jadi hanya berbicara aja. Adapun di dalam surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ada dalam surat An-Najm. Tadi ada kita pada hafal enggak? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah itu surat An-Najm, walaqad ra'au nazlatan ukhra. Nabi kita ngelihat pada saat sampai
di tempat yang lain atau ketika bertemu di tempat posisi yang lain. Nabi kita ngelihat. Itu di tafsirnya Nabi kita ngelihat siapa? Nabi kita bukan ngelihat Allah, tapi Nabi kita ngelihat bentuk malaikat Jibril, wujud aslinya. Nabi kita bertemu dengan malaikat Jibril, ngelihat bentuk aslinya. Nabi kita ketika di dunia dapat wahyu dari malaikat Jibril, nggak ada yang berbentuk asli malaikat Jibril. Ada seperti apa? Ada isyarat suara lonceng, ada isyarat seorang anak muda, tapi bukan bentuk malaikat Jibril asli. Ada isyarat angin, ada isyarat berbentuk sahabat, tapi bukan sahabat, itu malaikat Jibril. Ada isyarat orang berpakaian jubah putih dengan janggut yang hitam dan rambut yang hitam, nggak taunya itu malaikat Jibril. Sahabat-sahabat pada kagak tahu itu bukan wujud asli malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya jelmaan, bukan asli. Kapan aslinya Nabi kita ketemu malaikat Jibril? Di situ di Sidratul Muntaha, nazlatan ukhra, ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi kita ngelihat wujud asli bentuk malaikat Jibril alaihi salam. Ngerti nggak ibu-ibu? Bu, kita pada mangap aja. Ya ini kan kita ngaji nih Maya. Ngaji ya saya. Ngaji. Nah, udah. Asbabul wurud namanya, sebab turun. Kalau ayat Quran namanya asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Nabi kita masuk Sidratul Muntaha. Nah, Nabi kita langsung mengucapkan apa yang diucapkan. Nabi kita masuk Sidratul Muntaha. Apa ucapan Nabi? Apa ucapan Nabi? Nah, itu dia ucapan Nabi. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan Nabi di Sidratul Muntaha. Ketika Nabi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyat, seluruh hormat saya, al-mubarakat, dan seluruh keberkahan, at-thayyibat, dan seluruh kebaikan, seluruh hormat, seluruh kebaikan, seluruh keberkahan, semuanya milik lillahi, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi masuk at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan Nabi. Allah jawab. Allah jawab apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Allah yang bilang. Jadi at-tahiyatu sampai lillah ucapan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan siapa? Allah. Nah, Allah hanya mengucapkan sholawat kepada Nabi. Assalamu alayka. Khitabnya ka kepada Nabi saja. Ayuhan Nabi, wahai Nabi. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah. Wa barakatuh, dan berkah Allah. Untuk engkau hanya engkau wahai Muhammad. Nabi kagak mau. Ya Allah, saya kagak mau hanya sholawat kepada saya aja. Hanya salam kepada saya aja, hanya ucapan salam kepada saya aja. Saya pengen umat-umat saya yang soleh dikasih selamat juga ya Allah. Nabi kita pengen minta didoain begitu. Mulanya Allah mengucapkan selamat kepada Nabi saja, tapi Nabi pengennya saya kagak mau buat saya doang. Saya pengen selamat dari engkau itu agar supaya diberikan kepada hamba-hamba saya, hamba-hamba engkau yang soleh. Akhirnya Allah tambahin. Nabi tambahin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Setelah Nabi dibilang assalamu alayka, Nabi kagak mau buat Nabi doang. Nabi kita bilang assalamu alayna, selamat buat kita semua, wa ala ibadillahis sholihin, dan buat seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Itulah namanya asbabul wurud. Jadi assalamu alayna ucapan siapa? Nabi.
Assalamualaikum ucapan siapa? Allah. At-tahiyatu ucapan siapa? Nabi. Setelah mengucapkan itu, malaikat semuanya yang ada di Sidratul Muntaha mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu syahadat ucapan para malaikat. Itulah yang kita baca sampai sekarang, sampai kiamat kita baca at-tahiyat. Bermula dari dialog antara antara Nabi dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ngerti? Makanya baca tahiyat jangan salah. Karena tahiyat itu rukun qauli, rukun ucapan. Kita baca begini, tahiyat akhir. Tahiyat awal kita baca at-tahiyat taruhlah nggak masalah, karena hukum tahiyat awal itu adalah sunnah abad. Tapi kalau kita tahiyat akhir salah, bermasalah, batal sembahyang kita. Kenapa? Karena rukun qauli, rukun ucapan tidak boleh salah, walau harfan sekalipun satu huruf. Satu huruf kagak boleh salah, satu huruf kagak boleh kurang, satu huruf kagak boleh berubah. Rukun qauli. Sekali lagi, rukun qauli kagak boleh berubah, satu huruf pun kagak boleh berubah, kagak boleh nambah, kagak boleh kurang. Sekarang kita baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Terutama at-tahiyyatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, at-tahiyyat ada berapa hurufnya? Alif, lam, apalagi? Ta. Ta-nya 2. Ada sabdunya. At-tahi, ha kecil. Ya-nya ada 2, ada sabdunya. Ya-nya panjang. At-tahiyyatu. Kagak boleh kurang. Saya sering dengar ada orang atahiyatul mubarakatus sholawat atahiyat. Bener nggak? Di mana salahnya? Kurang apa? Kurang sabdu, kurang tasdid, berarti menghilangkan satu huruf. Kalau ada orang baca atahiyatul batal tahiyatnya. Tahiyatnya batal, sholatnya batal. Hati-hati, kenapa? Itu rukun qauli di tahiyat akhir, di tasyahud akhir. Jangan atahiyatul mubarakah, taruh dah mubarakatus sholawatut thayyibatunya kita belakangin, tahiyatnya aja dulu dengan lillah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Karena yang fardu itu, yang rukun itu at-tahiyatu dengan lillah saja. Ustaz, kita sebatas tahu aja at-tahiyatu lillah. Itu yang kagak boleh salah. Adapun at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu itu enggak apa-apa salah. Artinya enggak apa-apa salah karena itu bagian daripada iringan dari tahiyat. Yang kagak boleh salah itu at-tahiyatu lillahnya. At-tahiyatu atau at-tahiyatu. Ini saya baca, benar apa salah? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Benar apa salah? Di mana salahnya? Ya-nya kagak ada sabdunya. At-tahiyatul salah. Yang benar at-tahiyat, ada sabdu. Kita baca at-tahiyat ngilangin satu huruf. Itu buat ngurangin. Kita baca ini saya baca. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Saya baca nih ya. Salah apa bener bacaan saya lah? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Bener apa salah? Di mana salahnya? Hah? Iya. Ha. Ibu-ibu, ha. At-tahi, ha kecil. Harus ha kecil. Kagak boleh berubah. At-tahiyyah, kagak boleh. At-tahiyatu, kalau kita baca at-tahiyatu, batal tahiyat akhir kita. Tahiyat akhir kita batal, sholat kita jadi batal. Kenapa? Rukun. Rukun apa? Rukun qauli, rukun ucapan. Nggak boleh at-tahiyat.
atahi pakai H gede, harus pakai H kecil. Makanya jangan kita merasa gua mah sholat terus, daripada dia nggak pernah sembahyang, mendingan gua sembahyang. Lah katanya sembahyang yang kagak bener, bacanya kagak ada bener. Kagak benernya dari mana? Dari dia kagak ngaji, kagak ada yang nyalain. Bon kesononya. Assalamu alayka, assalamu alayka. Kalau kita baca assalamu alayka, atahiyatul mubarakatuh shalawat, assalamu alayka, bener bener salah. Di mana salahnya? Kagak ada ada alif lam syamsiyah. Assalamu alayka pakai ain. Assalamu alayka. Kagak boleh assalamu alayka pakai ain. Kalau pakai hamzah ngaji kita. Kalau kita ngaji makhraj, kalau kita ngaji Quran biar kata salah sembahyang kita dimaaf. Tapi kalau kita nggak pernah ngaji, bacaan kita salah di dalam sholat, belum tentu dimaaf kesalahan kita. Kenapa? Karena kagak berusaha pengen bisa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, pakai ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Terus masih wajib, masih qauli, masih rukun. Pakai shin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Titik. Itu tahiyat awal. Tahiyat akhir wa ala ali sayyidina Muhammad atau wa ala ali Muhammad. Titik. Kama sholaita itu sunnah. Kama sholaita itu sunnah. Allahumma shalli ala Muhammad rukun. Wa ala ali Muhammad sunnah ab'ad di tahiyat akhir. Kalau salah sampai Allahumma sholli ala Muhammad bermasalah tahiyat kita. Itu rukun qauli sama dengan keramatnya sama dengan Fatihah. Keramatnya sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keramatnya sama dengan Allahu Akbar karena semuanya rukun qauli. Hati-hati ibu-ibu, hati-hati bapak-bapak kita sholat. Makanya terus ngaji, jangan berhenti-berhenti ngaji. Ya gurunya siapa ke guru kita, yang penting dia itu bagus bacaannya, ikuti dia dalam rangka membenarkan sholat. Sholat kita kagak bener bacaannya, tapi kita masih ngaji sama guru kita, dimaaf kesalahan kita. Itu hati-hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang begini, orang nikah, suami istri, calon suami istri, dia nikah kagak baca syahadat, sah nggak nikahnya? Hah? Dia nikah, nih Siti Markona dengan Ahmad, ya misalnya dengan Muhammad, dia nikah. Saya terima nikah wahai anakku, ini bin ini, saya nikahkan anda dengan putri saya, ini binti ini dengan mas kawin tersebut tunai. Saya terima nikah putri bapak dengan mas kawin tersebut tunai. Kagak baca syahadat. Kagak baca syahadat, nikahnya sah apa kagak? Hah? Nikahnya sah enggak? Orang nikah kagak baca, orang Islam nikah kagak baca syahadat sah. Orang Islam nikah enggak baca syahadat sah. Kenapa? Udah ketahuan Islamnya. Udah ketahuan Islamnya. Jadi kita jangan berisik. Woi, syahadat dulu. Dia belum syahadat, ntar kagak sah. Sah. Sebab apa? Syahadat bukan rukun nikah. Syahadat bukan rukun nikah. Syahadat rukun sholat. Syahadat rukun sholat. Sekarang orang sholat kagak baca syahadat, sah apa enggak? Kagak sah. Di tahiyat akhir dia kagak baca syahadat, batal sholatnya. Orang nikah kagak baca syahadat, sah nggak nikahnya? Sah. Dia baca syahadat acak-acakan ketika dia nikah, sah nggak? Sah. Dia acak-acakan ketika baca syahadat di tahiyat akhir, sah nggak? Kagak sah. Serem nggak? Ya serem, jangan main enteng-enteng aja. Masya Allah. Ya mudah-mudahan sholat kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Ya segitu aja deh ya. Saya juga udah capek ngomong. Udah jam 11:30. Ya, emang ada tanya jawab Ustaz? Oh, ya mudah-mudahan
ya pertemuan kita ataupun ungkapan saya bisa dipahami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Ya kalau ada yang mau ditanya silakan ditanya. No perempuan ada yang mau nanya? Alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang nge-WA. Tadi saya pengen nanya, tanya jangan di WA nanyanya. Lempengan begini, ibu-ibu bapak tanyanya jangan di WA, nanyanya di sini, gitu biar semuanya pada denger, gitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya iya. Iya itu dia tadi, bener. Iya iya iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab apa nanya dulu? Langsung jawab. Sekali lagi tadi saya udah jelasin, saya tegesin lagi buat ibu-ibu yang haid. Nih, ibu-ibu yang haid dan ibu-ibu yang nifas, bapak-bapak haid kagak? Berarti kalau ada bapak-bapak kagak, berarti kalau ada bapak-bapak kagak sholat, berarti bapak-bapak itu lagi haid. Iya lagi haid. Pakaian mukena aja dia tuh. Nah, ibu-ibu yang sedang haid atau nifas haram, 1, baca Quran, 2, megang Quran, baca Quran, haid ya, baca Quran, megang Quran, tawaf, puasa, sholat, ya, diam di masjid, diam di masjid, lewat masjid, ada terusannya, haram lewat masjid kalau takut ngotorin. Kalau kagak ngotorin, kagak apa-apa lewat masjid. Jadi sekali lagi, biar jelas lagi, diam sama lewat beda. Jadi begini, haram tadi apa? Baca Quran, 1, megang Quran, 2, apalagi sholat, tawaf, puasa, 5 nih ya, 6, diam di masjid, 7, lewat masjid. Diam di masjid dengan lewat masjid beda larangannya. Diam di masjid. Yang ke-7, lewat masjid kalau takut ngotorin. Kalau kagak takut ngotorin atau tidak mengotori masjid, maka lewat masjid boleh. Bukannya diam. Kalau diam, mau ngotorin kek, mau kagak kek, mau pakai pembalut kek, mau kagak pakai pembalut kek, kalau duduk di masjid tetap haram. Ya jelas ya? Iya. Ini biar pada kedengeran semua. Jangan salah. Kenapa perempuan haid itu gak boleh diam di masjid? Karena masjid itu tempat rahmat Allah turun. Oleh karena itu perempuan yang udah Allah takdirkan dia itu dalam posisi tidak suci, bukan kotor lah, dalam posisi tidak suci, jangan berdiam diri di tempat yang suci. Begitu juga kita yang lagi apa? Laki-laki yang dalam posisi junub, kudu keluar dari masjid. Jangan masuk masjid lagi junub. Nih misalnya pulang nonton layar tancap Ustaz ya. Pulang nonton layar tancap. Rumah dikunciin, tidur di musola. Tidurnya di musola. Tidur di musola, ngimpi junub. Dia ngimpi junub, mendusin jam 2. Ya Allah, lepek. Lepek ini gua. Berarti kan dia ngimpi junub. Wajib keluar. Jangan terusin tidur di situ. Kalau terusin tidur di musola, haram dia. Wajib keluar. Keluar kemana? Keluar kemana kek? Pokoknya jangan di musola, jangan di masjid, karena udah junub. Gitu. Haram orang yang junub duduk di masjid atau diam di masjid gitu. Itu kudu diopenin sama perempuan. Perempuan juga kan kadang-kadang dia kagak ngopenin headnya. Taruh misalnya begini, sholat dah. Ibu-ibu ya, ibu-ibu yang demen ngaji, sama ibu-ibu muda, sama perawan-perawan. Misalnya jam 1 head, jam 1 head, belum sholat zuhur, belum sholat zuhur.
Biasanya haid sucinya berapa hari? Berapa? 7 hari dah ya. Biasanya 7 hari. Hari ke-7 dia suci. Berhenti darah haidnya, dia mandi. Mandi dah. Nah ntar kalau dia udah bersih, udah mandi, wajib sholat nggak? Wajib. Tadi lagi dia haid, sholat kagak? Jangan, haram. Haram haid sholat. Nah tadi haid pertama jam 1 belum sholat zuhur, keluar darah haid. Maka pada saat itu sembahyang zuhur haram nggak? Haram. Sembahyang asar haram. Terus sampai 7 hari. Nanti setelah dia darahnya berhenti, wajib dia mandi. Setelah dia mandi, maka udah dia suci namanya. Maka sholat setelah itu, sholat udah. Sholat ketika dia suci. Pertanyaannya adalah sembahyang zuhur yang waktu dia haid pertama diqodok nggak? Perempuan, ibu-ibu. Dikodok nggak? Ibu-ibu, Bu, ngerti nggak pertanyaan saya? Ngerti nggak Neng? Pertanyaannya, nih, azan zuhur jam 12:30 misalnya ya. Azan zuhur jam 12:30. Kita belum sholat. Pas pengen sholat, ngelongok, haid. Sholat enggak? Jangan, haram. Udah. Terus kita sepanjang 7 hari kita kagak sholat, emang haram. Nah ketika darah kita berhenti, kita mandi haid, sucilah kita. Maka kita terus sholat berikutnya, terus sholat. Nah pertanyaannya, yang tadi haid pertama tuh, zuhur jam 12:30, jam 12:30, itu sholat zuhurnya kita qadha apa kagak? Tuh kan pada mangap. Lah, kagak. Orang kagak inget kata dia. Wajib qadha. Wajib qadha ibu-ibu. Kenapa? Karena keluarnya udah waktu sholat. Sementara kita belum sholat. Maka nanti pada saat kita suci, wajib qadha tuh zuhur. Wajib qadha zuhur. Sekarang saya tanya lagi. Jam 11 keluar darah haid. Ntar masuk jam 12:30 udah waktu zuhur. Sholat nggak kita? Kagak. Nanti pas kita suci, kodok nggak zuhur itu tadi? Kenapa? Keluar darahnya belum masuk waktu zuhur. Cakep. Openin itu. Kagak ngopenin rupanya. Iya. Ada lagi? Nos. Oh ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Pertama apa tadi pertama? Ya. Oh iya. Oh iya betul Masya Allah. Iya. Yang pertama, terlalu orang nelpon mulu kita lagi tuh. Iya, bilangin. Pertama, bagaimana kalau yang tadi bermasalah itu imamnya? Makanya imam, syarat imam itu apa kata Nabi kita? Aqra'uhum li kitabillah. Paling bagus bacaan Qur'annya. Bagusnya apa? Tajwidnya cakep, makhrajnya bener. Baru dia boleh jadi imam. Baru dia jadi ustad. Lah baca acak-acakan. Nah, ketika dia imam, saya sebagai makmum apa harus saya? Ketika kita tahu misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus sampai
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bener enggak baca imam? Tuh, udah pakat kita salah. Di mana salahnya? Iya. Siratal ladzina. Bukannya siratal ladzina. Dia baca siratal ladzina an'amta. Bagaimana saya makmum? Apakah saya ngikutin dia? Mufaraqah. Memisahkan diri. Memisahkan diri dalam hati, tapi tidak memisahkan diri dari jamaah. Harus misah. Dalam hati caranya bagaimana? Saya sudah tidak bermakmum. Dalam hati begitu aja. Udah, gua nggak makmum. Tapi tetap posisi jangan pindah. Itu namanya mufaraqah. Kenapa? Karena bacaan imam salah. Kalau kita ikutin terus, sementara kita tahu dan kita merasa yakin bacaan kita lebih benar, maka sembahyang kita jadi batal. Hati-hati. Nanti taraweh selektif nih Ustaz Rahmat, selektif kudu memilih imam taraweh. Jangan yang tepat, yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, kata anak muda, mantap, mantap, berantakan mantap. Ini jangan yang begitu pilih. Cepet tapi teratur nggak apa-apa. Tapi kalau begitu modelnya batal semua. 20 rakaat kali 30 malam batal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nanya aja bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar apa salah? Salah, nggak ada haknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bener nggak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benar apa enggak? Salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mana ada 'alaihim? Ghairil maghdubi 'alaihim. Mana ada bi 'alaihim? Bi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Him. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kagak ngopenin kita makmum. Ngikutin nggak kemarin kita? Ngikutin. Tidak ghufira dzunubuhu ma taqaddama min tidak ghufira ma taqaddama min dzambi. Enggak diampunin dosa kita kalau tarawih kita begitu. Sebab kata Nabi kita, man qoma ramadhana qoma, barang siapa yang tarawih bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Yang tarawihnya benar. Itu dia. Benar. Mufaraqah aja udah. Cari imam yang lain. Gitu. Nah, ntar ada tim seleksinya, Ustadz Kohar tuh buat imam ini. Bener. Bermasalah banyak di masjid-masjid mana banyak bacaan begitu. Bener. Terus terang aja ini mah. Cari anak-anak muda, kalau dia bacanya bagus nggak apa-apa. Lah dia belum kawin, nggak ada urusan. Kalau bacanya cakep dibanding yang udah kawin bacanya kagak bener. Mendingan yang mana? Mendingan yang belum kawin tapi bacaannya benar. Karena syarat utama itu aqra'uhum li kitabillah. Paling bagus bacaan Qur'annya dan bagus makhrajnya. Jelas ya, Ustaz? Ya. Yang kedua, Nabi kita Isra dan Mi'raj ruh aja apa? Ruh aja apa jasad aja? Nabi kita Isra dan Mi'raj ruhan wa jasadan. Ruhan wa jasadan. Jasmani dan rohani. Jasadnya dan rohnya, bukan rohnya doang. Nabi kita itu roh dan jasad. Makanya kita ya boleh percaya boleh kagak. Misalnya begini, ada orang lagi macul di kampungnya musim haji, ngelihat dia lagi tawaf. Lah, kemarin gue lihat dia macul, emang apa udah tawaf aja begitu ya? Itu kan wali. Ya boleh percaya boleh kagak. Berarti yang tawaf itu bisa jadi rohnya, jasadnya lagi macul. Gitu, rohnya aja. Jadi malaikat membentuk dirinya seperti dia. Jadi ketika kita ngelihat ada seorang wali yang sedang macul, yang sedang sholat di kampungnya, sementara satu sisi ada orang kampung ngelihat dia lagi tawaf di Masjidil Haram. Nah itu baru roh, tidak jasad.
jasad mah tetap di sini gitu. Tapi kalau Nabi kita Isra Mi'raj ruhan wa jasadan, jasmani dan rohani. Jelas? Ya, Ustaz, ada lagi mau nanya? Oh, ya. Nggak apa-apa, sebab kita udah nggak ketemu lagi besok Sya'ban. Ini Sya'ban, Ramadan, nanti kita mulai lagi Syawal. Oh, begitu pokoknya ya? Ya, nanti kita ketemu lagi bulan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena imam itu di situ kan umpamanya kapten. Terus kita itu sebagai laki-laki kan pengennya ya berjamaah tapi bacaannya begitu. Iya ya. Terus pelakon kita tuh bagaimana? Yang pertama. Terus yang kedua, kalau perempuan itu mengajarkan ikhraq itu diperbolehkan. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Benar. Bagaimana ketika kita sholat, kita pengen jamaah. Emang kan apa? Sholat jamaah kan dalam pandangan madhab Imam Ahmad bin Hanbal fardu ain. Imam Syafi'i juga mengatakan ada sebagian fardu ain. Dan kita pengen banget jamaah. Nggak taunya pas kita lagi pengen jamaah, imamnya begitu. Bagaimana saya? Saya pengen dapat pahala jamaah. Sementara imamnya begini, apa yang saya harus lakukan? Kalau emang udah terlanjur seperti itu, kan kita udah mufarokoh niat, maka insya Allah udah catat sebagai bagian orang yang sholat jamaah, sekalipun kita memisahkan diri. Karena dari awal udah pengen sholat jamaah. Itu jadi di dalam hadis Nabi itu disebutkan, barang siapa yang pengen berangkat sholat jamaah kemudian terhalang dan dia akhirnya berangkat juga, udah Allah catat sebagai orang yang sholat. Itu dalam bab intizarus sholah ila sholah, udah termasuk orang yang sholat jamaah. Terus kita mufarokoh, dapat pahala jamaah. Nah besok tuh begitu, kudu cari imam lagi. Kita cari imam yang beneran gitu. Nah kemudian yang kedua apa tadi? Perempuan haid. Oh iya, ibu-ibu haid ngajar Iqra apa gimana? Kalau kata saya, Iqra dari 1 sampai berapa yang kagak ada ayatnya? Dari 1 sampai yang kagak ada ayatnya, sampai Iqra 3 ya? Iqra 3 kan? Sampai 3 ya? Kalau dari 4 sampai 6 kan ada ayatnya. Bagaimana kalau ibu-ibu ataupun ustazahnya ngajar ada Iqra yang ada ayatnya, Iqra 4 sampai Iqra 6. Misalnya kayak macam apa? Banyak tuh ya. Amma yatasaalun misalnya. Itu doang kan potongannya. Ya. Wali rabbika misalnya. Ada lagi itu potongan ayat. Bagaimana sementara dia kalau lagi haid? Ada beberapa cara. 1, boleh nggak apa-apa tuntun aja, tapi niatnya zikir, jangan niat baca, niatnya zikir. Si ustazah niatnya zikir. Misalnya ada anak baca dia baca salah, amma yatasaalun, dipanjangin sama dia, amma yatasaalun. Benerin yang salahnya aja, jangan dibaca semua. Jangan amma, baca amma, pendekin amma. Nah itu niatnya jangan baca Quran, niatin zikir. Insya Allah kagak masalah. Ngerti nggak? Ngerti? Jadi jangan diterusin dengan yatasaalunnya. Misalnya ada orang baca amma yatasaalun, kita bilangin jangan begitu tong, jangan begitu neng, jangan amma, jangan dipanjangin, pendekin. Amma gitu. Ntar yatasaalun dia yang terusin. Itu caranya. Berusaha jangan sampai menyatakan itu Quran. Nggak apa-apa. Bagaimana kalau orang haid ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Ada pengumuman di speaker, telah meninggal dunia Ibunda Hajah ini binti ini dalam usia 250 tahun. Misalnya makhluk tertua
Nah kita si ibu lagi head, dengar di speaker, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lagi head, innalillahi, kan innalillahi ayat Quran. Boleh nggak? Boleh. Niatin apa? Zikir. Gitu. Niatin zikir boleh. Gitu. Jelas? Ada lagi? Ya cukup ya. Hah? Oh satu ya boleh ya. Jangan sampai penasaran ya. Amin itu ada panjang semua. Kalau amin yang benar bagaimana Ustaz? Iya. Karena kan ada amin. Bener. Boleh nggak apa-apa, boleh. Nanya begitu boleh. Orang baca amin. Yang bener apa? Amin apa? Amin atau amin. Yang bener yang mana? Ya, amin. Itu yang bener. Amin. Ditakhfif. Bukan ditasydid. Ada orang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bener apa salah? Salah. Yang bener nggak ada sabdunya. Amin. Tuh. Artinya istajib. Kabulkanlah ya Allah. Kalau orang baca amin salah atau amin salah. Aduh, amin. Itu mah Valentino Rossi. Amin. Orang dia bisa balap. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, amin yang bener amin. Itu namanya isim fi'il amr, artinya istajib, kabulkanlah ya Allah. Tapi kalau amin fi'il amr, selamatkanlah. Ada lagi amin itu orang yang jujur. Bukan itu mau kita, bukan orang jujur, bukan amin, bukan selamatkanlah, bukan amin al baital haram. Itu amin orang yang apa? Meminta selamat, bukan itu, tapi amin. Yang benar itu benar. Nah makanya suka ada tuh di WA yang benar yang mana? Kayak nulis insya Allah pakai bahasa Indonesia yang benar yang mana? SY bukan SH. Insya Allah bukan pakai SH. Insya Allah. SY insya ejaan Indonesia kita pakai. Shin itu SY bukan SH. SH itu ejaan Inggris. Bener kalau ejaan Inggris Shin itu SH. Tapi kalau ejaan Indonesia Shin itu SY. Insya Allah. INS Y. Jangan INSH. Itu mah inso. Turki bagainya itu. Ya Turki. Ejaan Eropa. Ejaan Indonesia pakai Y. Kita nulis Syawal pakai bahasa Indonesia Syawal. SH apa SY? SY Syawal. Sya'ban SH apa SY? SY enggak pakai SH. Syawal Sya'ban. Apalagi yang pakai shin? Yaitu insya Allah, masya Allah SY bukan SH. Yaitu mah tulisan Indonesia aja. Yang penting nulis Arabnya jangan salah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Romana pengen ngopi ini. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.